Baik, bismillah. Terdengar jelas suaranya? Shh. Ibu jadi ngaji nggak? Jadi ya, sok tenang dulu berarti. Izin dibuka dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada nikmat melainkan pasti datang daripadanya. Salah satu nikmat besar di sini kumpul di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, beserta orang-orang yang baik. Masya Allah. Semoga Allah ridhoi ini menjadi wasilah kita dikumpulkan juga pulang dalam keadaan yang baik. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Meskipun bajunya ada, kendaraannya ada, alas kakinya ada, niat pun sudah. Tapi kalau Allah tidak izinkan bisa sampai sini, bisa sampai tidak? Tidak ya. Berarti yang sudah sampai ke sini karena kitanya yang sudah hebat dan soleh-soleha, atau karena Allah yang tolong? Allah yang tolong, Masya Allah. Semoga pertemuan ini selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah ya. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Izin salam takzim, salam kenal wabil khusus kepada pemimpin kita, Masya Allah, Ibunda Kasmarni Esos MMP, beserta didampingi Bapak Wakil Dr. Haji Bagus Santoso, dan juga seluruh jajaran terkait dari kepolisian, dari tentara, dari kejaksaan, dan seluruhnya. Izin yang saya belum bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun hakul yakin pasti dimuliakan oleh Allah. Karena kalau Allah mau bisa satu dunia ini soleh seluruhnya. Tapi ada yang di luar masih tidur mungkin, ada yang masih berkegiatan, bahkan mungkin ada yang sedang bermaksiat. Tapi ini Bapak Ibu dipilih hadir di sini sama-sama mengingat Allah. Ya, bukan karena pengen ketemu si Koko ya. Si Koko mah gini aja, cuman kongko biasa yang banyak dosanya. Allahnya aja yang keterlaluan baiknya ditolong, hingga akhirnya diizinkan bisa ngaji bareng dengan Bapak Ibu yang soleh-soleha. Alhamdulillah. Barakallah, insyaallah. Tadi ketika sebelum kesini dia banyak diajak ngobrol dengan Ibu Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, dan juga Pak Cik Macik, Masya Allah. Bicara tuh terkait masalah-masalah yang dihadapi ya. Dan ketika mendengarkan itu, la haula wala quwata illa billah ya. Teringat bahwa masalah yang akhirnya itu dulu dihadapi, yang sedang dihadapi sepanjang belajar Islam. Islam juga dulu pernah mengalami masalah-masalah yang disebutkan, dan alhamdulillah selesai dengan risalah yang turun dari Allah dan Rasulnya ya, disampaikan dari Allah, datang dari Allah, dan disampaikan melalui lisan Rasulnya ya. Maka di sini menjadi sesuatu yang penting untuk balik lagi kita kembali kepada apa yang Allah berikan petunjuk. Bicara pendidikan weh lah misal ya. Izin kita kalau mau jujur sudah 77 tahun merdeka, sudah berapa kali ganti kurikulum? Wah sering, alhamdulillah ya. Alhamdulillah atas izin Allah
14 abad Islam turun, setahu saya kurikulum pendidikannya tetap itu. Dan tetap sanggup membuat orang-orang jadi hebat, Masya Allah. Nanti insya Allah kita bahas lebih lanjut. Sehingga saya pengen buka dulu dengan salah satu hadis ini ya. Saya baca hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimahullah, terkait di hadis yang cukup panjang, au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qol, bersabda, bercerita tentang nanti ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab. 70.000. Beres ngomong gitu, nabinya pergi. Ya jelas akhirnya sahabat yang ditinggalin tuh ngobrol. Kira-kira siapa ya? Dan kira-kira apa amalannya ya? Nah, misalkan kita disampaikan, misalkan saya ngomong gini, Pak, Bu, tuh orang yang itu bakal masuk surga tanpa hisab. Kira-kira amalan dia apa? Waktu ditanya tentang itu mikir tuh macam-macam. Kayaknya ahli tahajud ya. Kayaknya ahli sedekah ya. Kayaknya dia pemimpin yang adil ya. Macam-macam, Pak. Tapi tahu, di kalangan para sahabat di saat itu yang waktu itu ngobrol, ketika Nabi bersabda tentang itu, pikiran pertama para sahabat, amalan orang tersebut adalah kayaknya mereka orang yang bertauhid dengan benar dan juga bahkan sudah muslim dari lahir. Itu dulu Pak yang disebut. Karena memang bagi mereka dulu ketemu orang yang dari lahir muslim tuh mahal, luar biasa Pak. Kita tahu dulu sebelum Rasul menyampaikan risalahnya dari Allah, menyampaikan isi Al-Quran, kan dulu banyak kepercayaan lain, banyak berhala-berhala yang lain. Dan bagi mereka dulu orang bertauhid benar, itu mahal, luar biasa Pak. Sehingga akhirnya balik lagi bicara terkait tauhid, alasan dulu akhirnya diri ini pulang dari Thailand, berhenti di bisnis yang di sana, menjadi bandar judi di sana, hingga pulang karena kagum dengan apa yang diajarkan Islam melalui tauhid. Ya. Seperti misalkan tadi dibahas terkait ada masalah lintas batas itu tadi Pak. Terkait kalau misalkan orang tadinya pengen jualan hasil desa, panen, tinggal dikirim ke Malaysia, selesai bisa dijual. Tapi sekarang jadi nggak boleh. Maka mau nggak mau akhirnya ladang mereka mencari nafkah ditutup, mau nggak mau jualan yang Allah nggak suka. Akhirnya ada yang jadi kurir-kurir narkoba dan yang lain-lain, ya. Atau misalkan ketika misalkan rokok dilarang, para petani tembakau sama aja kayak, wah kamu nyuruh saya mati dong kalau kayak begitu, ya. Masya Allah, kita bicara tentang kepahitan, tentang kelaparan, tentang lapar dulu aja. Di dalam kitab yang sama, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, di situ ada satu bab tentang bahkan judulnya keutamaan lapar. Ya, salah satu bab yang dikutip di situ, ada orang lagi sholat, pingsan tiba-tiba karena saking kelaparannya. Apa komentar Nabi ngelihat orang yang lapar tersebut? Komentarnya adalah, kalau orang ini tahu surga senikmat apa yang akan ia dapat gara-gara laparnya itu, niscaya dia pengen lebih lapar lagi dari itu. Jadi bukan masalah sama sekali bagi orang di zaman itu kelaparan. Ya, kita pindah kitab. Contoh ke kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di situ musannif mengutipkan ada 4 persamaan di antara semua wali Allah yang pernah ditemui, orang-orang soleh yang pernah beliau temui. Nomor satunya adalah lapar. Mereka lebih sering lapar daripada kenyang. Kita tahu Nabi kita juga lebih sering diganjel batu perutnya menahan lapar. Sekarang Masya Allah, demi yang katanya perut, kita kalau pengen jujur Pak ya, di Indonesia yang seharusnya negeri yang paling banyak Islamnya, Jumatan Pak, yang cuman setengah jam sampai 1 jam, ya. Kalau misalkan semuanya pergi Jumatan, kira-kira ini jalanan kosong nggak? Kosong Insya Allah. Nggak akan ada yang narik angkot niscaya, ya. Tapi ternyata masih ada yang narik angkot. Kita lagi nggak bahas hukum narik angkotnya ya. Tapi kadang kalau pengen jujur, kenapa nggak ikut Jumatan? Nggak narik dong. Emang kalau misalkan narik dapat berapa sih selama 1 jam? Ya antara 50.000 sampai 100.000. Serius ninggalin Allah demi 50.000 atau 100.000? Maka kok? Tapi kan beneran manusia bisa lapar sampai mati kok. Yuk istilah
kalaupun akhirnya dia meninggalkan sesuatu untuk Allah dan akhirnya dia mati gara-gara itu, apakah kira-kira Allah tidak akan adil dengan memberikan ganjaran yang lebih baik di alam setelah kematiannya? Maka ya Allah, karena ketika bicara tentang tauhid turun datang sebagai solusi, wah, ini bisa diterapkan dalam segala hal. Yuk pindah bahasan lah. Bahkan kalau misalkan bapak ibu ditanya oleh pasangan, bu, ya, misalkan ibu atau bapak ditanya, manggilnya di sini apa, abang ya. Istri bertanya pak kepada bapak-bapak, abang, nyesel nggak sih nikahin ibu? Gitu ya. Nyesel nggak sih nikahin saya? Yuklah bismillah, coba jawab pakai tauhid. Gimana kok jawab pakai tauhid itu? Bismillah. Ibu, ketahuilah, sebelum aku menikahimu, aku meminta petunjuk kepada Tuhan kita. Udah istikharah dengan cara meningkatkan takwa, dan atas seizinnya akhirnya engkau yang jadi pasanganmu. Ketahuilah, tempat aku meminta itu adalah Zat yang Maha Tahu. Allah tahu dari miliaran wanita di dunia mana yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah. Satu. Dua, ia nggak cuma Maha Tahu, ia Maha Penyayang. Gak mungkin ia dengan sengaja mendekatkan yang buruk lalu menjauhkan yang baik. Maka ketika engkau bertanya apakah aku menyesal menikahimu, tauhid menjawab, kata yang Maha Tahu dan Maha Baik, engkau yang paling tepat untuk mendampingi ke surganya Allah. Sederhana. Meskipun mata ini akan berkata, di luar ada yang lebih muda ya, lebih bohai, lebih seksi, naksir lagi sama saya. Sederhana. Kalau kata Allah itu yang paling baik, ya harusnya dia yang jadi pasangan saya. Kenapa kamu yang jadi istri saya? Selesai. Tidak ada penyesalan. Kalau udah pakai bahasan iman, bismillah insya Allah. Ya. Karena bahasannya nanti bukan nanti aku jadi lapar atau tidak, nanti aku suka atau tidak, sesuai dengan keinginanku atau tidak, tapi menjadi sesederhana, Allah suka atau enggak, udah gitu aja. Ya. Karena bismillah kalau Allah sudah nyampe dapatnya ketakwaan, kadang bicara orang bertanya, kok apa sih hukumnya ini? Kok apa sih hukumnya itu? Bicara hukum, insya Allah mudah. Tapi masalahnya hukum itu hanya bicara boleh atau tidak. Ya. Kayak misalkan contoh, kok boleh nggak sih baca komik? Insya Allah boleh. Apalagi komiknya juga Doraemon, ya. Tidak ada kemaksiatan di dalamnya, meskipun mungkin si Zukanya belum menutup aurat, tapi anak SD ya si Zukanya. Jadi baca komik insya Allah, secara fikih bismillah insya Allah boleh. Tapi fikih hukum hanya bicara boleh atau tidak. Paling ditambah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, udah gitu aja. Tapi ketahuilah, yang kami ketahui di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih hanya bicara boleh tidak. Kalau pakai kacamata takwa, bicaranya bukan boleh atau tidak lagi, yang mana yang Allah suka. Itu aja. Sehingga nanti iman sendiri tuh yang ngejawab, iya sih baca komik boleh, tapi kayaknya Allah lebih suka deh kalau aku bacanya Quran. Udah jadi itu yang dipilih. Sehingga nanti akan ada orang-orang yang menggunakan kacamata takwa, nggak peduli mau hukumnya boleh kek atau apa kek, selagi yang aku tahu Allah yang mana yang Allah suka, itu yang saya ambil. Lebih jadi orang besar Pak yang kalau kayak gitu, bismillah insya Allah. Karena kalau kita sekedar bicara hukum, begitu banyak hal-hal yang jelas haram, minum khamar, berzina, tetap tuh ada yang ngelakuin. Berarti kalau misalkan kita masih bicara hukum, betul bagus bicara hukum. Jadi tahu punya tuntunan mana boleh, mana tidak. Tapi berkat sekali lagi, yuk lebih fair, lebih bagus bagi diri kita sebagai hamba. Jangan hanya pakai kacamata hukum aja, kacamata takwa. Ya, mana yang Allah suka itu bismillah yang diambil. Ya, termasuk dalam hal misalkan bicara tentang apa lagi, pengen supaya akhlak bagus. Kadang ingin menjawab pertanyaan ya, kok saya mah nanti aja berhijabnya, yang penting hati saya dihijab dulu. Oh begitu katanya. Banyak tuh yang gak sholat, lisannya lebih santun daripada yang muslim, daripada yang sholat. Banyak tuh yang gak sholat, sedekahnya lebih banyak daripada yang muslim. Oke, kalau mau fair-fairan iya ada yang begitu. Tapi yuk bismillah kita jawab. Karena yang kami ketahui di dalam Islam, akhlak itu ibarat buah. Namanya buah,
nggak simsalabim ada bata, ada akarnya, ada batangnya, nanti muncul buahnya. Apa akarnya? Yang saya tahu adalah akidah yang benar, bertauhid kepada Allah. Nanti sudah beriman kepada Allah dengan benar, nanti bismillah, yang akan terjadi selanjutnya akan rela keseharian dan tingkah lakunya diatur oleh syariat, ikut aturan Allah. Tauhid benar, syariat dijaga, buahnya wallahi akhlak jadi mulia. Apa kita pikir Rasulullah jadi manusia yang paling mulia akhlaknya gara-gara ikut seminarnya Mario Teguh? Nggak ada zaman itu. Ya. Kok tetap belum menjawab, gimana kalau misalnya belajar akhlak di luar sana banyak tuh yang sopan. Oke, misalkan negeri-negeri seperti kayak Korea Selatan, Jepang, oke, disiplin. Kata teman saya yang pernah ke Jepang, kita kalau di Indonesia ada kartu untuk masuk ke dalam tol tuh, jalan tol, ada kartu flash ya, diisi saldonya pakai uang. Di sana ada kartu untuk naik kereta, saldonya diisi dengan waktu. Saking on time-nya. Jadi contoh ya, Pak isi saldo 60 menit. Terus dia naik kereta dari kota A ke kota B, jaraknya 30 menit. Di tap kartunya, cetut, saldo Anda berkurang dari 60 menit tinggal 30 menit. Segitu disiplin dan on time-nya. Disiplin akhlak Nabi bukan? Ya. Maka, tapi tetap tidak dari negeri-negeri seperti itu, bunuh diri paling tinggi masih dari negara-negara seperti itu. Industri porno, wah nggak kalah, Jepang luar biasa nomor 1. Sampai akhirnya nyampe di satu waktu itu dapat baca majalah dari negeri-negeri yang makmur kayak gitu. Ini lebih tepatnya di Singapura, ada mahasiswi Pak, umur 20 tahunan, loncat dari apartemennya lantai 14, menemui aspal di bawah. Langsung jadi manusia geprek lah ya. Langsung selesai hidupnya. Maka polisi menyelidiki ini kenapa anak ini loncat nih. Masuk ke kamarnya, ketemu buku diari. Tahu buku diari? Yang suka ada gembok kecilnya tuh ya, lucu ya, tempat curhat ya. Setelah dibaca buku diarinya, diambil kesimpulan satu. Dia bunuh diri karena jerawatnya nggak sembuh-sembuh. Beneran. Kisah nyata, ada artikelnya. Maka pertanyaannya lanjut dong, ini anak seperti apa? Ke orang tuanya santun, ke teman-temannya sopan, terus kuliahnya juga bagus nilainya. Terus apa yang salah? Satu yang salah, Tuhannya bukan Allah, tapi Tuhannya penilaian makhluk. Tiap hari saya diledekin, jerawatan, jangan mau main sama dia. Buat apa tuh saya hidup kalau misalkan diledekin terus kayak gini? Mending mati, lewatnya nyawa satu. Nah ini juga jadi jawaban. Oke, kalian bisa belajar tentang adab, walaupun nanti beda antara adab dengan akhlak ya. Adab itu bisa dipelajari, makanya ada kitab-kitab adab, adab makan. Kalau akhlak itu yang didapat dari ibadah. Makanya Quran surat ke-29 Al-Ankabut ayat 45, pas pojok kanan bawah, pergantian juz 21, nanti dikoreksi sama adik Akil ya, insyaallah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat bener, nggak mau dia berbuat keji dan munkar. Akhlak itu, ya beda sama adab, bisa dipelajari. Tata cara adab makan ala Eropa ada, adab itu mah, ya. Tapi lihat, ketika dia bicara belajar akhlak tanpa dengan agama dan syariat, hasilnya apa? Ada masalah dikit, stres, pengen mati, pengen udahan, ya. Dan izin, itu juga yang kami lihat waktu jujur saya berangkat ke Thailand itu sederhana alasannya. Ya. Pengen bahagia, udah gitu aja. Karena dulu ada kondisi papih bangkrut, ayah saya bangkrut, sakit, harus dioperasi, butuh biaya gede, ninggalin utang, wah rujit lah pokoknya. Tapi yang paling berat di saat itu bukan masalah keekonomian atau laparnya, tapi adalah ngelihat orang-orang yang disayang meneteskan air mata, bersedih, nggak bisa. Pengen bantu, nggak bisa apa-apa. Makanya kayaknya kalau saya punya duit mungkin seneng bahagia. Berangkatlah karena lemahnya iman, berangkat ke Thailand. Iya, singkat cerita dapat duit Bu, banyak Pak. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata satu kesimpulan yang pertama adalah dunia itu emang bisa ngebosenin Pak. Sebagaimana Bapak makan di restoran sepuasnya, all you can eat, itu 5 menit pertama daging begitu menggoda,
Tapi coba 90 menit kemudian, nggak mau Pak, dikasih lagi juga. Ya. Pertama kali beli handphone, bismillah, senang luar biasa. Hari pertama balas WA 1 kali, langsung dibersihkan dari sidik jari. Ya, dielus, lebih glowing lah daripada wajah sendiri. Ya. Tapi setelah 5 tahun pakai, handphone yang sama, dijadiin ganjalan pintu juga biarin. Ya. Emang dunia, satu bikin bosan. Awalnya seneng Pak, nerima duit di sana. Sampai akhirnya rumah pertama yang saya beli umur 22 tahun, nyampe di satu titik pendapatan ada satu hari dapat 80 jutaan per hari, 600 omset standar di 600 jutaan sebulan, ya. Umur 22, 23, sampai pulang dari sana tuh umur 26-an. Tapi lama-lama sama kayak gitu Pak, mati rasa. Tidur malah jadi nggak bisa lama, mulai gelisah, entah karena mimpi buruk, bangun. Yang pertama kali saya lakuin ketika bangun, ambil handphone, cek saldo. Begitu dicek saldo, loh, uangnya masih banyak, tapi kenapa menderita seperti ini? Ya udah pergi main aja lah sama teman-teman yang lain. Ketemu sama bandar judi yang lain, ya. Bandar-bandar di sana dengan penghasilan yang ada yang lebih besar, ya. Ketika akhirnya ketemu, kumpul, datang dari mobil mewahnya, tetap sih sama sih. Yang pertama kali mereka keluhkan adalah, aduh di sebuah stres. Lah stres kenapa ini orang? Mobil rumah segede gitu, bagus sebegitunya. Tapi ternyata dia selalu menyampaikan hal yang sama. Menjadi wajar sih, karena pernah ketemu orang yang punya usaha restoran, 18 cabang. Dari 18 cabang ada 1 cabang rugi, 17 cabang untung. Tiap kali ngobrol dia pasti bahas cabang yang rugi. Stres, rugi, Masya Allah luar biasa. Padahal dari keuntungan yang 17 cabang itu sampai bikin dia bisa ganti mobil baru tiap 3 bulan Pak. Apalagi duit haram ternyata, ya. Oke, dia stres, gelisah. Diajakin kumpul, kadang nggak bisa karena katanya janjian sama psikiater, berhari-hari nggak bisa tidur. Untuk bisa tidur harus minum obat-obatan tidur, ya, pil tidur. Pas ngedenger itu, ya Allah, ternyata bisa mudah tidur adalah nikmat yang luar biasa dari Allah, ya. Kita mah di pengajian gini juga bisa tidur, ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dia dengan uang sebanyak itu pengen tidur, nggak bisa secapek apapun kalau nggak minum obat tidur tersebut. Akhirnya solusinya, oke, mereka pergi dugem, konsumsi obat-obatan, lari kepada seperti itu. Tapi tetap lupanya sementara, menjelang tempat hiburannya tutup, masih ada wanita menari, mohon maaf, di mejanya masih ada minuman, masih ada obat-obatan. Dia nyenggol dan ngajak ngobrol, bro, sampai kapan ya kita hidup kayak gini? Lama-lama jenuh juga. Sekarang lupa, abis ini ingat lagi. Kayaknya lebih enak tinggal di Indonesia lagi lah, sederhana, kumpul di rumah yang sederhana, dikelilingin anak cucu. Saya pikir, yang di Indo juga udah hidup kayak gitu bro. Tapi mereka kumpul di ruang tengah karena nggak punya kamar lagi. Ya. Kamu malah pengen kumpul kayak gitu, Masya Allah. Kenapa masalahnya? Emang kenapa? Ya. Karena mereka bicara pertama terkait anak-anak mereka pertama yang dibicarakan. Ya. Karena mereka tuh udah di tingkatan orang-orang yang nggak punya masalah uang sama sekali. Anak kita bosen Pak, minta uang jajan pergi ke warung, ya nggak? Anak-anak mereka Pak bosen ambil handphone beli tiket ke Singapura, ya, atau kemana pun yang mereka mau. Nggak bawa apa-apa, cuman bawa paspor, beli baju di sana, beli koper di sana, hotel terserah yang mana, punya kartu sakti itu dari bapaknya tuh, kredit card bapaknya, ya. Sekalinya pulang, kumpul di rumah yang sama. Kadang katanya nggak ketemu sama anaknya. Kita kebayang mungkin ya, rumah orang-orang yang konglomerat itu kan rumah besarnya luar biasa ya. Mungkin dari ruang tamu sampai ke kamar anaknya harus naik angkot saking besarnya, ya. Tapi sekalinya di rumah nggak ketemu, Pak. Kadang kalau ngobrol bangga mereka juga, anak saya kuliah di Jerman, ya, anak saya kuliah di sini. Tapi setelah membanggakan tentang anak-anaknya itu, dia ngelihat di pinggir jalan kayak gitu tuh. Ini misalkan restoran, pinggir jalan ada ibu-ibu pulang dijemput sama anaknya. Cuma naik sepeda. Udah gitu papa duduk, disuapin, ibunya makan.
Wallahi itu wajah mereka, wajah-wajah, kalau kami nyebutnya mupeng. Tahu mupeng? Muka pengen gitu. Kayak yang terus kadang nyeletuk sendiri. Kapan anak saya kayak begitu ke saya? Terakhir nelpon yang di Jerman bulan lalu, itu juga karena minta duit. Gak minta duit, gak nelpon. Ya. Terus selama ini saya pilihkan kampus termahal, sekolah termahal, fasilitas terbaik. Buat apa tuh kalau misalkan anak saya malah gak bisa sesopan itu? Anak itu bahkan gak sekolah kok, tapi segitu baik adab kepada orang tuanya. Makanya kadang ketika ada orang tua berkata, wah anak saya mah gak usah rajin-rajin ngaji lah kok. Orang gak pengen jadi ustadz kok dia. Ya udah gak apa-apa sesekali ngaji lah. Ngaji sama siapa? Tetangga sebelah rumah. Berapa biaya ngajinya? 50.000 sebulan. Mahal amat. Ya Allah, pengen ngejambak tinggal dengarnya ya. Sedangkan di Jakarta, di Bogor bahkan, bukan di Jakartanya, ada lembaga bimbingan belajar, buka paket untuk anak SMA supaya bisa kepilih masuk perguruan tinggi negeri. Itu pun belum pasti lulus. Harga paketnya 80 juta. Belum tentu lulus loh itu. Demi untuk masuk perguruan tinggi negeri, bukan masuk surga, Bu. Bukan. Cuman bicara pengen masuk kampus, ya. Dan ada yang bayar, mau. Giliran bicara tentang haji, Masya Allah 50.000 kemahalan. La haula wala quwata illa billah. Jujur yuk, anak yang akhirnya, ini kejadian nyata ya, saya pulang kumpul ke rumah amah. Amah tuh, popoh tuh, nenek ya dalam bahasa Hokian ya. Maka papih mamih saya sama cici kokoknya, sama Ape, sama Aam, semua pada ngobrol. Mereka ngobrol sampai di satu topik cerita tentang teman mereka yang dulu paling kaya. Akhirnya dikasih tahu sama ditanyakan, si Fulan kemana ya? Sama si saya, cicinya papi dikasih tahu. Loh, dia kan belum lama ini ketemu, meninggal, sudah nyaris membusuk selama 7 hari, di kontrakan kecil, kos-kosan di pinggir jalan, masuk ke dalam gang. Maka pada nanya kan, bukannya anak-anaknya kaya semua? Kenapa malah meninggal di situ? Justru anak-anaknya yang naruh orang tuanya di situ. Kenapa? Kan anak-anaknya kaya semua. Ada satu ajaran yang diajarin si bapak yang meninggal kepada anak-anaknya yang kaya, Pak. Dulu, kata si selalu bilang gini. Orang tuanya selalu bilang kayak gini ke anak-anaknya. Nah, kalau kenal sama orang gak jadi duit, gak usah kenal sama orang kayak gitu. Dan ajaran itu nancep ke hati anak-anaknya. Suatu saat bapaknya udah penyakitan, gak bisa ngasih duit lagi ke anak-anaknya, dan semua warisannya sudah diwariskan, perusahaannya juga, gak ada yang mau Bu ngurus anaknya, Pak. Terus gimana? Ya udahlah, sewain kontrakan 700.000 sebulan, pinggir kota, dalam gang, biarin, gak apa-apa. Nanti pembantu kita seminggu sekali ngejenguk. Sekalinya ada pembantunya ngejenguk, di satu kesempatan ya tadi, ternyata ayahnya sudah ditemukan nyaris busuk 7 hari. Ya. Dan demi Allah, yang membunuh si ayah ini bukan sakit dan masa tuanya, tapi perasaan dibuang oleh anak-anak yang dulu ia banggakan. Jadi Pak, anak-anaknya kaya semua. Tapi ketika akhirnya anak yang dulu dibangga-banggakan dan pada jadi konglomerat, terus ngebuang bapaknya kayak gitu, masih bisa berani dibanggain anak yang kayak gitu? Wallahi enggak. Ya. Makanya porsi birrul walidain di dalam Islam itu Masya Allah ya. Bahkan perintahnya la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Jangan menyembah kepada selain Allah dan berbuat baiklah kepada orang tua. Gak disuruh sholat dan yang lain dulu. Setelah kamu tidak menyembah kepada selain Allah, bakti kepada orang tuamu. Bismillah insyaallah. Ketahuilah satu dunia cinta kepadamu, tapi orang tua pernah tersakiti oleh kita dan kita belum minta maaf, ibu juga belum maafin. Demi Allah, surga masih haram untuk anak seperti itu ya. Maka Masya Allah, sana ngeliat ya Allah, para bandar judi pada stres dengan segala macam. Ternyata mereka juga pengen berhenti. Akhirnya coba lihat sekeliling, memang gak ada bandar judi yang happy ending. Saya coba tanya-tanya, ini pendiri kasino yang ini katanya udah berdiri 40 tahun lebih. Pendirinya kemana ya? Udah mati kena HIV AIDS, ada yang gitu. Yang itu pendiri kasino itu kemana? Udah di penjara. Yang itu kemana? Udah dikhianatin anak istrinya, lari sama orang lain.
Yang itu kemana? Oh yang itu masih hidup, kaya, tajir melintir, tapi anaknya mati semua overdosis narkoba. Nggak ada yang happy ending nih. Oke, itulah akhirnya mutusin untuk pulang. Ketika akhirnya, tadinya nggak berani pulang juga, karena nggak berani ninggalin uang sebanyak itu. Sampai ya yang diceritain di podcast ya, akhirnya melalui lisannya guru kami, Agim, lagi di kasino itu juga, muncullah video terkait, kalau kamu udah gede masih takut sama masalah rezeki, berarti kamu kalah sama janin katanya. Emang kenapa janin? Nih janin belum bisa apa-apa dalam perut ibunya. Sholat nggak bisa, kerja nggak bisa, ngomong nggak bisa. Tapi ibunya makan apapun, jadi itu rezeki bagi si bayi. Tumbuh besar janinnya, diambil bang baik-baiknya, disalurkan melalui ari-ari, plasenta, tumbuh tuh janin. Kan pertanyaannya satu, itu janin yang keluar mencari rezeki, atau rezeki yang mendatangi janinnya? Rezeki datangin janin. Terus Dennis, kamu udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud kepada Tuhanmu, segitu ragunya kepada Allah masalah rezeki. Kayak digampar ngedenger itu teh, Masya Allah ya. Nggak pulang. Akhirnya saya nyimpulin waktu itu, siapa ya orang yang bahagianya tanpa batas, tanpa alasan? Dua waktu itu kesimpulannya. Satu, anak kecil. Bayangin muka anak kecil dulu sekarang ya, ketawanya anak kecil. Ketawanya anak kecil tuh ketawa yang nggak pernah mikirin cicilan kan, yang nggak pernah mikirin token di rumah udah bunyi-bunyi, atau nggak peduli dolar mau naik kayak resesi 2023 kayak boro-boro ya. Tahun politik nggak ngerti mereka, tetap aja senyumnya tulus. Tapi kemarin ngaji diundang di SCBD Kuningan, pusatnya gedung-gedung tinggi di Jakarta, ada orang turun dari mobil mewahnya, sepatunya seharga motor, pakaiannya necis, jam tangannya kebeli rumah. Tapi buat senyum aja pahit, susah disapa sama orang. Sekalinya akhirnya disapa, pagi pak, udah gitu doang. Ya, ini orang punya masalah apa? Ya, kalah kita sama bocah, ya. Karena padahal kalau kita mau pikir, kita sama anak kecil uangnya banyakan siapa? Banyakan kita. Kecuali mungkin anak kecilnya Rafathar sama Cipung, ya. Mereka lebih kaya, ya. Tapi kalau misalkan bicara ilmu kita sama anak kecil banyakan siapa? Banyakan kita. Tapi kenapa kita lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Sederhana alasannya, di hati anak kecil belum ada pesaing Allah di dalam hatinya. Meskipun dia belum ngerti ibadah kayak gimana. Kita makin gede, gini ya rasanya punya jabatan teh enak, gini ya rasanya populer teh enak, gini ya rasanya punya duit teh enak. Itu menjadi pesaing Allah di hati kita, bahkan menjadi penentu kebahagiaan kita. Percuma gaji 20 juta seminggu, saya mah bahagianya nanti kalau mau rumahnya udah segede dia. Percuma gaji segede gini, saya mah bahagianya nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Enggak, kenapa kudu kayak begitu? Dulu kita pernah tuh jadi anak kecil, bapak lahir langsung segede gini pak? Enggak ya, pasti pernah orok ya. Berarti kita pernah jadi anak kecil yang bahagianya tanpa alasan, tanpa batas. Makin gede, kenapa malah kita makin lebih sulit menderita dibanding mereka? Karena kita membiarkan tadi, ada yang menyaingi Allah di hati kita. Makanya kadang yang lihat orang stres menderita, gampang cek aja ilahnya. Ilah di hatinya. La ilaha illallah, apa artinya? Tiada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan kan dalam bahasa Arab, Rabb. Ya, ilah, contoh, ilahin nas. Ketika dibaca terjemahannya secara lugawi bahasa, ilah itu memang lebih tepat diterjemahkan bukan Tuhan, tapi sesembahan. Yang nanti secara makna meluas. Ilah itu adalah apapun yang mendominasi hati orang tersebut. Makanya gampang lah. Kok dia sih sholat sih, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Pas hilang duit nangis jerit-jerit. Berarti ilah di hatinya duit, gampang ya. Kok dia sholat sih, tapi ketinggalan sholat gak pernah menyesal, kehilangan jabatan, pengen bunuh diri. Ya. Berarti ilah di hatinya jabatan, selesai. Ya. Dan selain anak kecil yang bahagianya tanpa batas, dulu kesimpulannya katanya orang yang udah menemukan Allah dalam hatinya. Makanya lihat para nabi, orang-orang soleh terdahulu, pahala banyak, dosa terampuni, ujian lebih berat daripada orang lain, tapi tetap lebih baik daripada orang kebanyakan. Nggak ada tuh yang ngambek. Kebayang kalau Nabi kita ngambek melulu, wahai Rasul,
Kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Gak mau, kemarin diledekin terus, sakit hati. Ya, Islam tidak akan sebesar ini. Ya. Lihat para nabi dan orang saleh, silakan. Jangankan dicaci, dimaki. Bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh demi Allah. Enggak, silakan. Ya. Yang penting Allah suka, bismillah. Kok berbuat baik, tapi dia malah jahat yang ditolong, nggak rugi, dan dia yang jahat. Masa dia yang jahat, kita yang dihukum? Nggak adil dong Allahnya kalau gitu. Dia jahat kan dalam Islam, yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dia zolim, transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Kok udah ditolong dia malah jahat? Dari awal berbuat baik bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Tetap celaka. Ya. Kok tapi udah ditolong kelakuannya nyebelin, meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Udah weh, tenang, mangga, ya. Dimaki-maki, Denis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Enggak, gini-gini aja. Satu dunia mencaci sampai jeding bibir mereka, enggak ada, tenang aja. Sama begitu dipuji juga sama, ya. Lagian hati-hatilah dengan pujiannya. Dibilang, kok ibu terlihat awet muda, usianya berapa sih? Saya udah 42 loh kok. 42? Kok terlihat seperti 41,5 ya? Muji ge nanggung ya. Udah gitu habis gelap terbitlah terang, habis memuji terbitlah minjem uang biasanya. Hati-hati. Ya. Capek ya. Karena gampang ngecek ilah di hatinya apa. Dan mudah ya, bicara tauhid itu sekali lagi Insya Allah. Karena memang cara paling mudah bagi syaitan buat gugurin pahala kita ya digoda ketauhidannya. Rukun Islam 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ada orang ngelakuin sholat, zakat, puasa, haji, dan dia dapat pahala dari situ, setan gak suka, tapi setan juga sulit untuk bikin kita beres ngaji kayak gini, langsung ngerampok bang rame-rame. Gak bisa. Tapi gimana cara gugurin pahala kita ngaji rame-rame kayak gini nih? Digoda keimanannya. Sholat sih sholat kok, tapi giliran toko sepi tuh datang ke mbah yang itu nanti rame lagi. Ya. Karena bicara tauhid, Masya Allah. Karena memang cara godanya gitu sih. Ini ada waktu itu teh guru ngaji ngajar di suatu keluarga besar. Akhirnya ditanya, ada satu pemuda di keluarga itu yang tadinya rutin ikut ngaji, jadi nggak pernah ngaji lagi. Ditanya kan, itu anak kemana? Apa kuliah di luar kota? Kata ibunya dijawab, enggak, ada tuh di situ di kamar. Kok ada di kamar nggak ikut ngaji? Dijawab sama ibunya, iya, lagi kemasukan arwah si kakek. Percaya nggak? Percaya nggak? Enggak ya. Maka ditanyakan sama ustadznya, tahu dari mana itu si kakek? Iya, karena ditanya segala hal tentang keluarga dan tentang si kakek, dia tahu. Oh gitu. Tapi akhirnya dijawab, dijelaskan, orang meninggal, dia udah di alam yang lain, nggak akan gentayangan mencari mana tangan saya, nggak ada. Ya, dia udah ripuh ngurusin urusannya sendiri. Kalau amal solehnya banyak dia aman, kalau amal solehnya sedikit dia cilaka di sana. Terus siapa dong yang masuk ke si anak itu? Kok tahu segala hal tentang si kakek? Manusia lahir nggak cuman didampingin malaikat pencatat amal, tapi ada dari golongan bangsa jin disebutnya Qorin. Qorin dalam bahasa Arab sebetulnya artinya adalah sahabat. Nah, sahabat itu dalam bahasa Arab banyak, ada 14 kata setahu saya. Dan Qorin adalah tingkatan yang paling deket, paling akrab. Kayak contoh ya, seakrab-akrabnya kita sama manusia, contoh suami istri. Seakrab-akrabnya suami istri, gak mungkin ketika bapak lagi di toilet si ibu nungguin, ayo semangat bapak, jongkok, ayo. Nggak mungkin, ya. Geleh yang ada, ya. Jijik. Tapi Qorin, dari lahir sampai kita meninggal 24 jam dia nempel. Maka dia tahu segala hal tentang manusia itu. Nah, jin sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat 51 Az-Zariyat ayat 56. Diciptakan untuk beribadah. Ada yang nurut, ada yang tidak nurut. Maka kalau ternyata Qorinnya tidak taat kepada Allah, dia orangnya mati gabut. Ngapain jadinya? Godain anak cucunya.
Godain anak cucunya biar apa? Agar akhirnya keluarga itu yang tadinya kalau ada masalah ambil wudhu sujud kepada Allah, sekarang ada masalah nunggu si anak kesurupan tanya ke si arwah kakek. Rusak nggak tauhidnya? Rusak lah. Itu triknya. Makanya punten ya, kalau ada yang namanya anak indigo, tahu? Anak indigo itu bukan kelebihan, tapi diganggu sama bangsa jin. Atau ya antara dia juga mungkin nggak tahu kalau dirinya diganggu. Sengaja biar apa? Kok padahal ramalannya selalu benar, prediksinya selalu benar, dia bisa nyembuhin tuh patah tulang sembuh, ida dayak apa namanya, ya apapun itu ya, sembuh, sederhana, diganggu. Biar orang akhirnya kalau sakit tadinya minta kepada Allah, jadi minta kepada orang itu. Ya. Karena sekarang orang sama paramek aja kalah tauhidnya, Pak. Saya sembuh ini paramek memang luar biasa. Enggak, Bu. Sembuh tuh karena obat, karena Allah. Mau ditelan satu kardus itu bodrek dan parameknya, Bu. Allah nggak izinin sembuh, nggak sembuh. Ya. Itu anak indigo, apalagi IndiHome. Ya. Internet ya itu mah. Makanya sampai ada waktu itu anak kecil di Jawa Timur kesambar petir sambil megang batu. Batunya jadi dipercaya bisa nyembuhin orang sakit. Datang orang bawa air di gayung, dicelupin batunya, diminum airnya, sembuh. Namanya batu ponari waktu itu. Ya. Jadi kalau airnya habis dicelupin batu ponari berubah namanya jadi ponari sweat katanya. Bukan pokari ya. Tapi enggak lah, beneran. Enggak, termasuk dalam bab keimanan itu enggak. Bahkan termasuk jangan foto bertiga, nanti yang tengah mati duluan. Enggak, Bu. Yang foto juga bakal mati. Ya. Yang enggak ikut di foto juga bakal mati. Yang penting kan mati bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa. Ya. Kok matinya gara-gara COVID, tapi waktu lagi sujud terakhir, husnul khotimah insya Allah. Kok matinya di masjid, wih keren, tapi waktu lagi nyolong speaker jatuh ketimpa, husnul khotimah, ya. Insya Allah, yang penting ya, itu dia ya. Termasuk lewat tempat sepi, jangan nggak usah kita berkata, punten mbah, saya nggak ganggu, nggak usah ya. Seolah-olah meyakini ada zat lain selain Allah yang bisa mencelakai dirinya. Enggak, kumpul jin satu planet bumi semuanya bersepakat ingin mencelakai kita, Allah nggak kasih izin, sehelai rambut pun nggak akan jatuh. Kudu ditancepin itu benar-benar ketauhidannya ya. Buka pintu kejatuhan cicak, wah saya bakal sial. Enggak, Bu, kejatuhan cicak satu RW juga nggak akan sial. Sial tuh satu, bikin dosa, nggak tobat, tuh pasti akan dikejar oleh ganjarannya. Ya. Jadi, insya Allah. Mari kita sekali lagi, Allah kuatkan tauhid, kuatkan sekali lagi. Karena itulah yang benar-benar membuat orang-orang ya lepas dari segala hal. Nggak takut lapar. Bukan berarti kita nggak boleh kenyang ya, dan harus lapar melulu. Enggak, silakan kenyang. Tapi akhirnya nggak tergadaikan itu akhirnya keimanan atau akhirat kita hanya gara-gara masalah ya dunia yang sebentar ini. Penutup ya, dunia mah kayak jembatan lah. Ibarat kalau kita pengen pulang ke rumah, rumahnya di situ, harus lewatin jembatan. Apakah ada orang yang mempercantik jembatannya saja lalu rumahnya dibiarkan bobrok? Jembatannya direnov, pakai emas, pakai karpet, pakai luar biasa. Rumahnya peot, reot, bocor, goyang, hampir roboh. Kan kita nggak pengen tinggal di jembatan, pengennya tinggal di rumah. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau ada orang yang masih mudah menderita karena masalah dunia, sederhana. Karena dia mempercantik dunianya dan merusakkan akhiratnya. Sederhana. Kepahitan apapun yang sedang kita alami atas izin Allah, pilihannya cuma dua. Kalau nggak menggugurkan dosa, pasti meninggikan derajat di sisi Allah, mendekatkan kita ke surganya. Nah, kalau kita masih gampang stres di masalah apapun, gampang. Alasannya dua. Satu, terlalu cinta sama dunianya. Dua, memang belum pengen surga mungkin kitanya. Padahal udah lah, nggak akan Allah sia-siakan kepahitannya sedikit. Bismillah. Saya sampai jam berapa ini? Sampai maghrib ya? Masya Allah. Bu, habis ini tanya jawab atau pengen foto-foto, Bu? Oh, Masya Allah. Sudahlah, segitu dulu ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang disampaikan ada kebaikan dan manfaatnya. Ingat,
ngajinya mudah-mudahan sukses, tapi ngaji yang sukses itu bukan ngaji yang seberes pertemuan ini langsung hafal semua ayat dan hadis yang dibacakan di dalamnya, bukan. Meskipun itu pun juga bagus, tapi yang sukses adalah yang bisa membuat kita setelah ini tambah dekat kepada Allah. Bisa jadi ada yang jualan di sana sepi, jadi kedengeran kita ngomongin apa, pulang-pulang dia yang tambah takwa, berarti dia yang sukses ngajinya. Dibandingkan dengan yang sudah berada di majelis ini terus ngerasa, apa sih itu orang Cina ngomong melulu di panggung, biasanya jualan handphone misalkan ya, tapi ini ngaji ya, terus ngerasa yang diomongin udah tahu semua, basi, pulang-pulang tidak tambah takwa, berarti dia yang masih gagal ngajinya ya. Gampang kan, semoga pertemuan ini membuat kita tambah dekat kepada Rob kita, sering ingat kepadanya, tambah ingat kepadanya, sehingga bismillah mudah-mudahan Allah tidak hanya kumpulkan kita di sini, tapi juga kumpulkan kita kelak nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu dulu, dikembalikan dulu kepada Ibu ya, Ibu Ustazah MC kita, insyaallah. Tafadhol. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.